عبده ورسوله من لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على خير خلقه فهو خير البشر نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah subuh yang sama-sama dimuliakan Allah, kita senantiasa panjatkan puji dan syukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Pada pagi hari ini Bapak Ibu, Allah telah mudahkan kita, mudahkan langkah kita menuju masjid, mudahkan kita melaksanakan salat subuh secara berjamaah, mudahkan kita untuk menimba ilmu, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabar, menambah wawasan keislaman, menambah pemahaman, mudah-mudahan juga semakin meningkat amal ibadah, dan itu semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita patut bersyukur dan bersyukur sambil mengucapkan alhamdulillahi rabbil. Kita berselawat kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita mencoba untuk membahas ada hal ataupun yang agak marak sekarang di medsos ataupun di media online, media massa, di televisi terutama, apa yang disebut dengan spirit doll atau boneka arwah yang sempat digandrungi oleh banyak orang terutama di Indonesia, apalagi artis. Namanya boneka arwah, Pak, atau spirit doll. Ini maraknya sebetulnya asal muasalnya bukan di negara kita, tapi di negara Thailand. Lebih tahun 2014 yang lalu, ya. Di situ disebut Loktep, bahasa Inggrisnya spirit doll, di kita boneka arwah. Nah, bagaimana hukumnya Bapak Ibu? Ya, merawat atau memiliki boneka arwah ini menurut pandangan Islam. Sebelum kita masuk ke sana Bapak Ibu, boneka itu sendiri bagaimana? Apakah dibolehkan kita umat Islam untuk mempunyai atau memiliki boneka, dan bagaimana pandangan Islam terhadap boneka ini? Hampir seluruh mazhab fikih terutama yang 4, baik itu Maliki, baik itu Syafi'i, baik itu Hambali dan Hanafi, kalau hubungannya boneka mainan untuk anak-anak, ya, bukan boneka yang dipajang di rumah-rumah ataupun di tempat-tempat, ya, di rumah kita ini dipajang, dijejer, bukan untuk mainan, ya, tapi boneka mainan untuk anak-anak, maka rata-rata ulama mazhab yang 4 itu membolehkan, ya, membolehkan selama itu untuk mainan, apalagi untuk anak-anak kita, ya. Tapi kalau untuk dipajang itu tak boleh. Kita ke Perancis beli boneka, taruh di rumah, dipajang, bukan untuk mainan tapi dipajang. Pergi kita ke Itali beli boneka, taruh itu dipajang namanya. Pembahasan di dalam fikih yang dibolehkan oleh para ulama-ulama fikih, terutama ulama-ulama mazhab, di antaranya mazhab Maliki, mazhab Syafi'i,
mazhab Hanafi dan mazhab Hambali itu dibolehkan. Ya. Apalagi Imam Nawawi rahimahullah dalam Majmu' Syarh Al-Muhazzab beliau menjelaskan, ya, merupakan satu keringanan, satu kemudahan memiliki boneka selama itu untuk mainan, terutama buat anak-anak kita. Kata siapa ibu-ibu? Kata Imam Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Majmu' Syarhul Muhazzab. Ini bukan hanya sekedar pendapat-pendapat belaka dari para ulama-ulama kita. Tentu pendapat-pendapat para ulama ini berdasarkan, ya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ya, rata-rata hadis terkait dengan boneka yang dijadikan sebagai mainan ini rata-rata dari istri Rasulullah yang bernama Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kuntu al'abu bil banati indan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana li sawahib yal'abna ma'i. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza dakhala yataqamma'na minhu fayusarribuhunna ilayya fayal'abna ma'i. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Ummul Mukminin dalam usia yang sangat muda. Tapi Rasulullah disebutkan dalam riwayat tidak langsung berhubungan badan dengan istrinya yang bernama Aisyah radhiyallahu anha. Karena masih sangat muda ini masih senang-senangnya main boneka. Ada ibu-ibu di sini senang-senang main boneka? Tak ada ya. Yang ada anak-anak kita. Tapi ini pelakunya Bapak Ibu. Pelakunya adalah Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Karena waktu dia menikah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam usia yang sangat muda, masih senang-senangnya bermain. Apalagi yang namanya boneka. Ini memang kesukaan daripada Ummul Mukminin ketika itu. Bedanya dengan emaknya anak-anak sekarang, tak ada yang main-main boneka, gitu ya. Kalau ada juga, itu tak tahulah kita ya. Kena marah lah sama suaminya. Asik main boneka, kau nih kan. Lupa masak, Pak. Nah, beda dengan Ummul Mukminin, dia suka bermain boneka. Maka disebutkan dalam riwayat tadi, saya katakan tadi rata-rata hadis-hadis tentang bermain boneka ini rata-rata dia muncul dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuntu al'ab, suatu ketika aku bermain boneka-boneka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu aku sudah menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti masih sangat muda usianya. Wa kana li sawahib, dan ketika itu pernah, kata Ummul Mukminin, aku ajak kawan-kawan. Sama juga kayak anak kita kan. Kalau main sendiri bosan. Cepat bosannya kan. Mungkin kalau main sendiri tengok boneka bosan dicampaknya. Tapi kalau diajak kawan-kawan, adalah penghibur kan. Kawan-kawan main. Ya. Begitu juga dengan Ummul Mukminin. Wa kana li sawahib. Diajaknya kawan-kawan masuk ke dalam rumah, yal'abna ma'i, dan mereka bermain bersamaku. Bermain boneka bersamaku. Tiba-tiba kata Ummul Mukminin, tiba-tiba fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza dakhala yataqamma'na minhu. Masuk Nabi Muhammad ke dalam rumah. Jadi ketika mereka bermain boneka itu Nabi enggak di rumah. Ya. Masuk Nabi Muhammad, kaget kawan-kawannya tadi, sawahib tadi. Kaget dia, langsung mereka tinggalkan bonekanya, lalu mereka kawan-kawan Ummul Mukminin ini bersembunyi di balik tirai. Diintipnya Rasulullah SAW, sementara boneka ditinggalkannya. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Fayusarribuhunna ilayya.
dikutip oleh Rasulullah, diambil boneka-boneka tadi, lalu fayal'abna ma'i, dikasih kepada Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah meninggalkan Aisyah, lalu kumpul lagi kawan-kawannya dan bermain lagi bersama Aisyah radhiyallahu anha. Jelas hadis ini Bapak Ibu menjadi dasar oleh para ulama-ulama fikih kita. Dari hadis ini boleh bahwa anak-anak kita terutama bermain boneka selama mainan, menjadi mainan, bukan dipajang-pajang. Kalau dipajang-pajang dah lain, bukan lagi sekedar mainan. Apalagi ada pula satu hobi baru, setiap kemana-mana beli boneka, pajang. Sehingga penuhlah dinding-dinding rumah tuh boneka aja. Nah, macam-macam bonekanya kan. Nah, ini kata para ulama berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman agak sedikit ketat dalam mazhab Hambali dan beberapa ulama-ulama yang lain, mereka mensyaratkan ada beberapa persyaratan yang mesti dipenuhi oleh keluarga orang-orang beriman kalau ingin menjadikan boneka itu sebagai mainan untuk anak-anaknya, agar kita terhindar dari perdebatan-perdebatan fikih ataupun masalah-masalah khilafiyah. Menurut hemat saya, persyaratan ini alangkah lebih baiknya kita penuhi. Yang pertama, ya, boneka itu kalau bisa nggak ada wujud aslinya di dunia ini. Paham Pak ya? Nggak ada wujud aslinya. Misalnya apa? Macam Doraemon, ada enggak wujud aslinya? Kan nggak ada. Jadi kalau nak beli boneka itu yang macam-macam itulah. Doraemon, Mickey Mouse, enggak ada. Itu kan hanya khayalan-khayalan ataupun hal-hal yang bersifat imajinatif. Ya, lalu muncullah benda bernama Doraemon. Atau apa tuh Bu, yang kalau dia berbohong panjang hidungnya itu? Pinocchio, itu tak ada wujud aslinya itu. Mana ada Pinocchio? Itu di televisi lah. Coba kita cari di dunia, kan tak ada. Kalau bohong banyak, berarti kan tak ada wujud aslinya. Kalau nak cari boneka, nak kita belikan boneka agar menjadi mainan untuk anak-anak kita, yang begitu. Jadi para ulama, terutama yang agak ketat dalam masalah ini, mazhab Hambali. Kalau kau nak mencarikan boneka untuk anak-anak kalian, carilah yang tak ada wujud aslinya. Agar apa? Agar kau tidak disebut menandingi ciptaan Allah. Kita buat pula yang bonekanya ini sama persis seperti yang asli. Khawatir kata para ulama kita digolongkan menandingi atau membuat sesuatu dalam rangka untuk menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka carilah mainan boneka yang tidak ada wujud aslinya di dunia ini. Robocop tak ada. Atau apa lagi ya, macam-macam lah. Kemudian kalau seandainya ada bentuk aslinya di dunia ini, terutama dalam mazhab Hambali, jangan dibuat sama persis seperti aslinya. Jangan dilengkapkan betul anggota tubuhnya sama persis seperti aslinya. Adalah yang dikurangi sikit. Ya, hidungnya agak diapa sikit, ataupun hidung jarinya agak dicacatkan sikit yang di bonekanya ya. Ataupun telinganya, itu juga sama kayak tadi. Filosofinya adalah, dasarnya adalah jangan sampai kita membuat sesuatu seperti kita menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan oleh terutama dalam mazhab Hambali. Kemudian juga jangan sampai juga untuk dipajang-pajang. Ya, dipajang-pajang, apalagi kan dia boneka.
Sedangkan apa ya, kan ada juga yang nanya tuh, Ustaz itu kan boneka, kalau foto bagaimana Pak Ustaz? Pajang-pajang. Foto memang pembahasannya agak lebih ringan dibandingkan lukisan tangan, dibandingkan patung. Karena foto ini sebetulnya kata ulama fikih maupun sebagian ulama hadis, dia taklah sama seperti lukisan. Makanya dalam bahasa Arab foto itu disebut suratun syamsiyah. Suratun syamsiyah, dia itu seperti orang bercermin, berkaca. Kan kalau kita berkaca nampak gambar kita asli kan. Nah, cuman kalau kita berfoto juga sama, kamera sama itu. Bedanya antara gambar yang ada di kamera yang akan dipetik oleh tukang foto itu dengan kita berkaca, bedanya adalah kalau yang gambar yang ada di kamera dipetik foto itu, maka tertangkaplah gambar kita tadi sehingga nampak. Sementara yang berkaca tadi kalau kita pergi dari kaca nggak nampak, udah hilang lagi. Maka disebut dengan tangkapan foto, suratun syamsiyah. Maka dia bukan hasil karya tangan. Sementara lukisan itu berbeda, dia merupakan hasil karya tangan. Jadi tidak sama kata sebagian ulama fikih dan sebagian ulama-ulama hadis antara foto dengan lukisan. Maka hukumnya itu tentu lebih ringan lagi ketimbang lukisan. Saya berpendapat berdasarkan pendapat para ulama-ulama berdasarkan hadis, nggak ada masalah kita memajang foto keluarga selama kita menjaga adab-adab syar'inya. Memakai pakaian yang tutup aurat, tak ada masalah. Apalagi untuk kenang-kenangan keluarga. Ya selama tidak ada hal-hal yang tidak ada hal-hal yang berlebihan dan melampaui batas. Ini mohon maaf, dan sebagian orang dipajang foto gurunya atau foto ininya untuk pelaris jualan, ya. Seperti ada di sebagian rumah makan itu dipasanglah foto ada orang soleh itu, Pak ya. Ini sudah pasang ini Pak Ustadz, laris makanan saya. Ada keyakinan itu. Ini menurut hemat saya berlebihan. Tapi kalau seandainya dipasang foto gurunya, mengingat gurunya, kebaikan-kebaikan gurunya yang selama ini telah berjasa, telah mendidik dia, mengingat kebaikan gurunya sehingga kita bisa mengikuti kebaikan-kebaikan dia, nggak ada masalah, bagus. Nggak ada masalah, bagus. Tapi makanya hal yang sama, pekerjaan yang sama, tapi kan berbeda itu niatnya. Makanya Rasulullah tekankan dalam hadis, walaupun pekerjaannya sama, hal yang sama, tapi dengan niat yang berbeda itu salah, Bapak Ibu. Makanya Rasulullah katakan dalam hadis yang kita kenal dengan hadis Arba'in Nawawi, innamal a'malu binniyat. Asal muasal hadis ini kan masalah hijrah. Hijrah sahabat-sahabat Rasulullah SAW ketika itu dari Mekah ke kota Madinah. Tetapi apakah sama pahala? Mereka berbeda. Rasulullah tegur ada yang hijrah untuk mengikuti perempuan yang disukainya. Rasulullah tegur, engkau perbaiki niat engkau. Kalau niatnya untuk mengejar perempuan yang kau sukai, maka kau tak dapat pahala hijrah yang besar ini. Kalau yang kau kejar adalah untuk mengejar dunia, niat engkau hijrah ini, maka tak dapat pahala besar hijrah. Pekerjaannya sama, halnya sama, tetapi niat yang berbeda, maka berbeda pula hasilnya. Sama tadi, memajang foto guru kita, kalau niat kita untuk mengikuti kebaikan-kebaikan guru kita yang luar biasa, dia punya amalan utama ini, dengan kita tengok wajah guru kita, termotivasi kita untuk mengikuti itu, maka itu bagus. Tapi kalau sampai seperti tadi yang saya katakan, dengan memajang foto ini, maka larislah jualan saya.
Laris Pak Ustaz, mempasang foto. Itu yang saya bilang tadi berlebihan. Bisa-bisa juga membawa kepada unsur kesirikan. Itu yang tak boleh ibu-ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut saya hukum asal memajang foto itu kita tengok apakah yang dipajang itu sesuai enggak dengan adab-adab syar'i. Kalau tidak, coba kita perbaiki. Apakah kita memajang foto itu apa niatnya? Kalau memajang foto orang-orang soleh, para aulia, untuk mengikuti kebaikan kita, untuk mengikuti kebaikan dia, amalan-amalan utamanya, mengingat jasanya, tidak ada masalah. Wallahu alam bishawab. Jadi seperti itu, ya. Nah itu terkait dengan masalah hukum, ya, boneka. Selama dijadikan sebagai mainan untuk anak-anak kita, seperti yang dikatakan oleh para ulama mazhab fikih dan berdasarkan hadis Rasulullah SAW, maka dia dibenarkan secara syariat. Nah sekarang kita tengok, kita masuk dalam pembahasan bagaimana Pak Ustadz dengan spirit doll, boneka arwah. Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan namanya saja. Dengar namanya aja kita udah ngeri ya. Boneka arwah. Ini saya katakan tadi Bapak Ibu, ini trennya di Thailand. Di Thailand belum kita tahu. 2014 itu di Thailand. Awalnya itu Bapak Ibu, dia datang ke dukun satu. Ini yang praktek menyimpangnya. Makanya jangan sampai kita ngikuti apa yang dibuat oleh orang, copy paste. Apa yang tren di negara ini kita ikuti pula, di copy paste bawa pula ke negara kita. Itu tak boleh. Kita tengok sebab kita punya standar yang tinggi. Ya. Jadi datang ke dukun dulu ibu-ibu, bapak. Nah, masalah datang ke dukun aja udah salah itu. Betul Bapak Ibu? Betul. Kan hadis Rasulullah SAW, siapa yang datang ke dukun lalu dia benarkan apa yang dikatakan oleh dukun itu, apa kata junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW? Tak diterima solat engkau 40 hari 40 malam. Tidak diterima solat kita 40 hari 40 malam. Kita belum mengamalkan, belum melakukan apa yang dikatakan oleh sang dukun tadi. Baru kita datangi saja, baru kita membenarkan saja, sudah tak diterima solat kita 40 hari 40. Datanglah kita ke masjid, solat terus subuh, tapi kita ke dukun 40 hari 40 malam tak diterima. Nah, praktek spirit doll atau boneka arwah yang sedang ngetren sekarang itu seperti itulah caranya. Datang ke dukun, ya. Maka dukun ini diajaknya orang yang datang membawa boneka ini untuk memuja-muja dewa mereka di Thailand itu. Tak salah Dewi apa namanya? Dewi Perwati itu siapa? Nama perempuan pula. Loktep. Jadi Loktep ini atau boneka arwah ini dipuja-pujalah dewa ini dengan harapan dewa ini memasukkan arwah anak kecil ke dalam boneka. Itu sudah dua kesalahan letak fatalnya. Memasukkan arwah anak kecil ke dalam boneka tadi. Sehingga mimpilah malam itu dia bersama arwah anak ini, lalu dia ceritakanlah apa kebaikan sehingga dia mendapatkan keberuntungan, ketenangan, macam-macam. Macam mana pandangan Islam tentang arwah? Di dalam Islam ya Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati Allah, tak ada istilah panggil arwah. Ya, Bu. Tak ada istilah panggil. Siapa yang bisa manggil arwah?
kata dia manggil arwah, ternyata ini panggil jin. Sebab dalam Islam, kalau sudah meninggalkan dunia yang fana ini, kemana larinya ruh kita ini? Kalau kita mati, ke alam mana Bapak Ibu? Alam barzakh. Sudah beda alamnya. Alam kubur atau alam barzakh. Kemana pergi arwah yang ada dalam kubur itu? Dua saja Bapak Ibu. Kalau dia adalah orang-orang yang saleh, maka dia diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala selama berada di alam barzakh. Dia rehat dengan tenang. Sampai datang hari kiamat. Dalam tafsir Ibnu Katsir, dia diberikan fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala berada dalam temboloknya burung yang berwarna hijau. Kata Imam Ibnu Katsir ketika mentafsiri ayat orang-orang yang mati syahid fisabilillah, dia pergi kemana-mana, melintasi alam barzakh kemana terserah Allah Subhanahu wa taala, dibawa itu di antara fasilitasnya. Dan bahkan di dalam beberapa referensi kitab, di antaranya kitab Ar-Ruh karangan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, arwah itu Allah izinkan kembali ke dunia kalau dia adalah orang-orang yang soleh, orang-orang beriman, terkenal dengan taat ibadah, punya amalan-amalan utama di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala izinkan, bukan dipanggil. Kalau tadi tidak memanggil arwah, dari mana? Mana kuasa kita untuk bisa memanggil arwah? Siapa yang mengatakan yang masuk itu adalah arwah? Alih-alih arwah ternyata adalah jin yang menyesatkan kita. Apalagi jin ini terkenal dengan talbis-talbisnya, penyesatan-penyesatannya. Banyak menipu kita. Makanya syarat para ulama ketika ada pembahasan bagaimanakah hukumnya minta tolong kepada jin muslim, rata-rata ulama melarang. Secara umum melarang. Hanya ada beberapa ulama yang membolehkan, tetapi dengan syarat yang amat-amat ketat. Boleh kalian meminta tolong kepada jin sebagaimana boleh meminta tolong kepada manusia dalam urusan-urusan yang memang bisa dikerjakan oleh mereka, tapi syaratnya ketat sekali. Kenapa? Karena memang terkenallah sifat tipu muslihat jin ini luar biasa. Kata jin muslim sekalipun, kan kita tidak tahu apa dia ini jin muslim yang taat atau tidak. Mana Bapak Ibu tahu? Mohon maaf. Oh dia muslim Pak Ustadz. Dari mana Bapak Ibu tahu dia muslim? Ada nggak nampak KTP dia muslim? Ya kalau ibu-ibu, oh dia muslim Pak Ustadz. Kenapa? Tetangga saya di KTP dia Ustadz muslim. Oke. Sekarang siapa yang bisa menjamin yang katanya berkenalan dengan kita tuh jin muslim itu dia muslim? Dari mana kita tahu? Kita nggak tahu. Sementara dia melihat kita, kita tak lihat dia, kan itu jin itu. Nah, makanya terkenalah dengan tipu-tipu muslihat tadi. Maka ulama mensyaratkan, yang pertama, kalaupun dibolehkan meminta tolong kepada jin muslim, maka yang meminta tolong itu dia ahli tauhid. Dia paham tauhid. Dia paham mana yang dibolehkan dalam syariat, terutama dalam masalah akidah, mana yang tak dibolehkan. Mana tipu muslihat jin, mana yang dibolehkan. Dia ngerti tauhid, dia ngerti celah-celah kesyirikan, dan dia adalah ahli ibadah sehingga tidak tergiur dengan penawaran-penawaran jin itu tadi. Karena rata-rata jin itu menawarkan sesuatu yang menggiurkan, terutama dalam masalah harta. Makanya pesugihan itu sebetulnya. Karena penawaran-penawaran jin yang ya membuat orang itu larut dan mengikuti dia. Jadi balik lagi, tak ada istilah memanggil arwah. Di dalam Islam itu tidak ada istilah memanggil arwah sebagaimana kepercayaan sebagian orang, terutama di Thailand. Mereka ada, memang itu cara agama mereka. Lewat Dewi Perwati itu tadi, dia mohon kepada Dewi itu lewat dukun itu tadi, maka dimasukkanlah katanya arwah anak kecil ke dalam boneka itu tadi. Nah ini praktek ini tentu bertentangan dengan agama Islam. Tak boleh kita ikuti begitu. Sudah dua kesalahan fatalnya, penyimpangan fatalnya, sehingga membuat
hukum spirit doll ini itu tak boleh. Tambah lagi unsur mubazirnya luar biasa. Bapak Ibu tahu itu seperti pengakuan terutama dari sebagian artis yang ngurusi boneka arwah ini ada pula spesial pembantunya. Berapa gaji mereka? 7,5 sampai 10 juta. Hanya untuk ngurusi boneka ini. Kemudian yang kedua, itu ada makannya. Dikasih makan boneka itu. Kan aku tengok macam orang stres pula. Apa? ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Itu pula dikasih makan. Budak tuh tak makan, benda tuh tak makan. Dikasih makan sarapan pagi, dikasih makan siang, dikasih makan malam. Boleh kasih ke aku kan? Dia tak makan tapi dikasih makan. Apa mubazirnya Bapak Ibu? Karena boneka itu tak makan, tapi dikasih makan. Spirit tadilah, arwah tadilah yang membuat hati orang itu macam memperlakukan dia ini seperti. Kata orang yang mewawancarai itu seperti orang stres, orang ini. Kau betul tak nih? Kata yang mewawancarai dia nih. Aku tengok kau macam orang stres deh. Marah orang itu. Aku tak stres. Aku ini artis tadi. Dia bilang begitu. Tapi kan orang yang menilai kan. Coba Bapak Ibu coba kasih alih-alih dia ngasih makan boneka, makan pagi, makan siang, makan malam. Coba dia kasih ke anak yatim, insyaallah. Kasih anak yatim disekolahkan, berhasil ya, itu luar biasa, tak ada unsur mubazir. Maka Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tengok praktek-praktek tadi rata-rata bertentangan atau menyimpang dari praktek-praktek Islam. Jadi persoalan boneka sebagai mainan sudah kita bahas tadi, itu tak ada masalah, secara umum boleh selagi untuk menjadi mainan untuk anak-anak kita terutama ya. Ada beberapa syarat tadi, kalau bisa yang boneka yang tak ada wujud aslinya, kalaupun ada jangan betul-betul dilengkapi, adalah yang dikurangi sedikit dari anggota tubuhnya. Sekali lagi ditegaskan kata para ulama, bukan untuk dipajang-pajang apa, tapi memang untuk mainan-mainan. Itu silahkan. Adapun spirit doll, boneka arwah, kalau kita tengok tadi dari asal muasalnya dan dari prakteknya, itu rata-rata memanglah betul bertentangan dengan syariat ataupun ajaran Islam. Menurut hemat saya sangat-sangat tidak layak kita contoh. Jangan sampai kita mencontohi mereka padahal sudah jelas-jelas bertentangan dengan agama kita. Ingat pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kalau seandainya kita ini menyerupai satu kaum, dah jelas itu menjadi kekhususan mereka. Mereka nak buat urusan mereka lah. Janganlah kita contoh. Dah tahu kita ini asal muasalnya, ini bertentangan. Kita buat juga seperti itu. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka mereka adalah bagian dari kaum itu. Semoga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengikuti orang-orang yang saleh ya. Orang-orang beriman yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan, mohon maaf, dari kelakuan-kelakuan orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita, anak-anak kita, keluarga kita, keturunan kita dijauhkan dari yang seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Ada waktu beberapa menit Bapak Ibu, kalau nak bertanya silahkan terkait masalah tadi, masalah boneka tadi, ataupun spirit doll boneka arwah tadi, kami persilahkan dengan segala hormat.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustadz, mungkin kalau foto atau boneka, boneka ya itu nggak boleh. Bagaimana kalau ada sebagian punya hobi memajang binatang yang diawetkan? Mungkin kepalanya aja tidak utuh ya. Mungkin ada tujuan tertentu, tapi sekedar hobi aja bagaimana? Itu, terima kasih. Memajang hewan yang sudah dikeramas ya, yang sudah diawetkan ya, buaya misalkan ya, ataupun harimau. Ya, jadi saya sudah bilang tadi, yang paling ringan pembahasan itu adalah foto. Kemudian lukisan. Nah, kemudian patung. Saya khawatir ini masuk dalam kategori patung ini. Nah, kita orang-orang beriman kita hindarilah ya, apalagi ahli masjid apa semua. Apalagi mohon maaf, kalau seandainya dia asal dari hewan yang hidup, lalu dia diawetkan begitu. Nah, proses pengawetan itu mesti kita perhatikan. Di dalam pembahasan fikih itu samanya itu mesti kita perhatikan juga. Kalau enggak, benda bernajis nanti. Kan nanti hitungnya bangkai. Kan mesti kita perhatikan itu. Samanya itu. Nah, prosesnya kayak apa? Jadi kalau saya lebih cenderung khawatir nanti masuk dalam kategori patung. Nah, itu kan di dalam Islam, jangan sampai lari pula nanti malaikat rahmat. Malaikat-malaikat ini kan setiap hari masuk dalam rumah kita. Tapi kalau di rumah itu ada patung, tak mau dia masuk. Ya, itu yang tak masuk malaikat rahmat. Tapi kalau malaikat maut tak peduli dia. Ya Pak ya, tak peduli dia. Kalau malaikat maut, engkau nak punya patung, kan nak punya apa, aku tak peduli. Dah sampai time kau, ambil nyawa. Yang tak masuk itu malaikat rahmat. Dia tak mau masuk di rumah yang ada patung. Jadi itu yang perlu kita jaga. Kalau dah sampai malaikat rahmat yang membawa rahmat Allah tak masuk, macam mana? Anak-anak kita, keluarga kita, pantutlah malas ngaji di rumah tu. Rumah yang tak ada pengajian Al-Quran itu seperti kuburan, kata Rasulullah SAW. Macam mana? Merinding kita, rumah tu merinding kita. Iyalah. Maka itu kenapa? Malaikat rahmat tadi. Nah, kita patung tadi. Nah, kita hindarilah itu. Ibu ya, jangan sampai kita masuk ke wilayah itu. Ya, kalau apa ya tadilah yang paling ringan pembahasan itu masalah foto tadilah. Foto silakan, selagi perhatikan adab-adabnya kan, syar'inya apa semua. Wallahu a'lam bis-shawab. Oke, cukup. Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Dan kita tutup dengan membaca istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu yahdi ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.